sekalian. Oke teman-teman, bertemu lagi di channel saya. Ya, masih tetap channel yang paling sepi, subscribe sepi penonton. Nggak tahu kenapa. Oke lah, yang penting intinya aku berbagi pengalaman aja. Ya, untuk saat ini KLX lagi. Selalu, karena bengkel ini dipenuhi dengan motor-motor KLX. Walaupun ada Mega Pro, tapi ya tetap kebanyakan KLX. Karena posisinya kita ini di mana ya, di hutan. Jadi kebanyakan orang sukanya pakai KLX. Ya, ini penyakitnya kenapa ini ditidurin kayak gini? Ya soalnya kemarin ini mau bongkar bloknya yang sebelah kiri. Tapi kemarin habis ganti oli, jadi sayang olinya dibuang. Oke, jadi kita tutup keran bensinnya, kita tidurkan. Jadi masalahnya ini nggak ada keluar pengapiannya ya. Ditelusuri dari koil, lalu keluaran dari CDA, dan terakhir mentoknya di sini di konektor spoolnya. Jadi kita cek sampai di sini, ini tetap gak keluar apinya. Jadi ya, kesimpulannya spoolnya yang kena. Jadi ciri-cirinya untuk motor yang kena spoolnya, apalagi yang pengapiannya DC kayak KLX sejenisnya ya, pokoknya yang pengapiannya DC yang. Kalau motor yang pengapiannya DC itu biasanya cenderung CDI-nya itu besar. Kalau teman-teman nggak terlalu paham ya, bisa aja dilihat dari CDI-nya besar dan pengapiannya itu ngikut langsung ke spool pengisian. Jadi ini ciri-cirinya kemarin, tanda-tanda kerusakannya. Jadi akinya itu tekor. Jadi kita ganti aki baru, dia hidup. Tapi setelah kita coba lepas kepala akinya, salah satu kepala akinya itu motornya langsung mati. Jadi nggak ada supply listrik dari spool tadi. Ya kadang bisa juga nggak dari spoolnya juga, bisa dari regulator atau kiproknya yang rusak. Tapi ini kan kita cek sampai ke sini mentoknya ini nggak ada apinya. Jadi memang kesimpulannya spoolnya. Jadi spoolnya ini kemarin ceritanya mungkin motor ini nih masuk ke dalam air ya, buat rabas ya. Mungkin orangnya ini nekat, karena motornya KLX, cemplungin aja dia ke dalam air. Dan nggak taunya airnya itu mungkin dalam, sampai kemarin kita bongkar box filternya ini isi air, karburatornya isi air, tangkinya pun isi air. Ya berarti benar-benar dalam laut mungkin yang dicemplungin ya bro ya. Oke, di sana ada teman saya vapers. Oke, kebetulan kita vapers juga sini, sarang vapers. Ya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan seputar motornya sama aja sih semuanya. Ini kebetulan KLX, tapi untuk semua motor itu sama aja. Yang saya sebutkan ciri-cirinya tadi, tanda-tanda kerusakannya itu, karena dia ini menganut sistem pengapian DC. DC itu kayak motor-motor zaman sekarang itu pengapiannya DC semua ya, DC. Jadi dia searah, dia langsung bergantung pada spool pengisiannya. Enggak yang kayak AC. Kalau pengapian AC kan dia ada spool apinya sendiri, dan itu langsung murni AC ya. Kalau ini dia DC. Jadi dia langsung dari spool pengisian. Dan spool pengisiannya itu sama aja sama spool lampu. Kadang saya juga pernah, kalau saking kepepetnya di jalan, di hutan ya, saya rubah karena dia itu spool pengisiannya yang rusak. Akhirnya saya rubah spool lampunya yang saya larikan ke
untuk mensuplai listrik ke CDI-nya. Oke teman-teman, ini ada kendala sedikit. Tadi begitu spoolnya dipasang, pas mau kita coba, kontaknya on langsung konslet. Jadi kita cari lagi masalahnya. Nggak taunya ini mungkin di bengkel sebelumnya dia ingin ini ya, mau bikin lampunya ini ngikut sama baterai, tapi yang kabel lampu ini dari spool dihubung langsung ke positif baterai, terus yang ke spoolnya ini nggak dipotong. Nah, jadi nggak bisa ya kalau baterai itu positif baterai langsung dihubungin ke positif spool, nggak bisa. Jadi ini kesalahan. Udah kita lepas tadi ini, dari sini nih di jumpernya ke sini. Oke. Nah ini kita lepas, mau kita coba dulu. Oke, mantap. Ya, lampu kita tes dulu. Nah, normal. Untuk ngetes keterangan lampunya kita tes ke Mang Uye sana. Nah, kita sorotin. Kalau dia matanya sakit berarti mantap nih lampunya. Gas cok. Iya. Berarti ilmunya tinggi bro, ilmunya tinggi. Ya, jadi kesimpulannya spoolnya ini mati karena dia konslet dipaksa. Ada korsleting ya antara tadi kabel lampu keluaran dari spool terus ke kiprok. Penambahan sambungan. Nah, karena dia ingin lampunya ini hidup digandeng sama baterai, langsung aja di jumper tanpa diputusin dulu kabel yang ke kiprok itu tadi. Jadi spoolnya langsung koit. Jangan coba-coba teman-teman di rumah kayak gitu. Nanti Berbahaya. rusak tuh mahal. Karena spool itu mahal. Uang juga susah nyarinya. Ini yang punya itu tuh. Nah, oke ya bang, jangan coba-coba lagi bengkel yang abal-abal bang. Oke, kalau rusak di sini tempatnya. Atau nanti baru aja bang motornya. Jadi tanpa ditelusuri dulu, langsung aja. Ini kalau sempat dia dipasang terus dipaksa lagi ya mati lagi spoolnya. Ya ini harusnya kalau spool yang normal ini seperti ini. Ketika motor ini hidup, jadi kita coba lepas baterainya. Ya seperti ini. Dia masih tetap hidup. Jadi ini baru-baru benar-benar normal spoolnya. Kalau dia bermasalah sama spoolnya, ya seperti itu tadi yang saya bilang. Ya dilepas seperti ini pasti mati karena sumbernya dari baterai itu tadi, satu-satunya sumber kelistrikan. Kalau yang normal kan seperti itu. Oke, sekian dulu berbagi pengalamannya, semoga berguna buat teman-teman di rumah. Oke, Thank you. yang penting jangan asal gegabah ya kalau mau memodif apalagi memodif kelistrikan. Oke, sip.